kita berdoa lebih dulu. Ayo, siapa dulu memimpin doa? Oh, ya silakan. Terima. Mari kita berdoa dulu. Sekarang kami belajar Tuhan. Berilah kami kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi biasanya kita selalu melakukan ataupun berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Nah, sebagai bentuk rasa nasionalis kita menyanyikan lagu wajib. Siapa dulu yang bisa memimpin lagu wajib dari Sabang sampai Merauke? Siapa dulu? Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk. Kita hari ini belajar tematik, ya. Pembelajaran tematik yaitu mengenai tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan sumber kehidupan itu adalah yang ingin kita pelajari, topik yang kita pelajari. Di mana pembelajaran kita ada dua muatan pembelajarannya, yaitu bahasa Indonesia dengan IPA. Ya, inilah muatan pembelajaran yang ingin kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya Ibu sampaikan materi yang ingin kita pelajari, yaitu pertama, menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok dari suatu paragraf yang ada di dalam teks bacaan. Kemudian pada muatan pembelajaran IPA, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sebelum kita mempelajarinya, Ibu mau bertanya dulu. Perkembangbiakan secara generatif sudah kita pelajari? Sudah, iya. Pada pembelajaran pertama. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang adanya apa? Berkawin? Adanya perkawinan antara sel jantan dan betina. Itu bisa saja dengan apa? Jatuhnya sari di kepala putih. Bisa dengan bantuan apa? Tangga, angin. Iya. Hewan juga sudah termasuk serangga. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran yang ketiga, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau yang sudah lewat secara generatif, yang sekarang secara vegetatif. Nah, sekarang ibu tanya, kalau di sekeliling rumahmu, ya, sekeliling rumah ada Tumbuhan. Nah, kemudian buku teks, ya, ada bukunya kan? Ambil, buka dulu buku teksnya, buku tematik, ya.
mengenai tumbuhan sumber kehidupan. Di sini ada teks, ya, sudah dilihat. Di sini ada teks. Teks ini adalah mengenai tumbuhan. Maka dari teks ini kita dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Di mana untuk menentukan ide pokok setiap paragraf, yang pertama sekali kita lakukan adalah membaca teks dengan teliti, ya. Dibaca teksnya dengan teliti, kemudian baca dengan cermat, dan bisa kita menentukan bahwa kalimat utama itu sama dengan ide pokok. Kalimat utama, ide pokok, dan juga apa? Pokok pikiran. Ya, itu sama. Nah, kalau dikatakan paragraf, itu sama dengan alinea. Ya, sama dengan alinea. Jadi, dari situ kita dapat melihat setiap paragraf ada pokok pikiran utamanya atau ada ide pokoknya. Jadi, mana yang menjadi ide pokoknya adalah yang akan dijelaskan ataupun yang akan diterangkan. Itulah yang menjadi ide pokoknya. Nah, selanjutnya ada kalimat penjelasnya. Jadi ide pokok itu merupakan inti daripada bacaannya atau teksnya. Kemudian ada kalimat penjelasnya. Kemudian untuk menentukan ide pokoknya, kita baca sesuai dengan paragraf. Pada umumnya atau biasanya ide pokok itu bisa saja terdapat di awal kalimat, ya, di awal kalimat pada teks bacaan, tetapi tidak kemungkinan bisa saja di akhir kalimat. Jadi kita harus mencermati, membaca dengan cermat di mana yang menjadi inti daripada pokok pikiran ataupun bacaannya. Nah, ini ada materinya ataupun teksnya. Nanti kalian baca teksnya, kemudian ada penentuan ide pokoknya ataupun pokok pikiran utamanya setiap paragraf dengan menggunakan tabel ataupun menggunakan diagram, ya. Dengan menggunakan diagram. Di situ nanti kamu tuliskan apa yang menjadi ide pokok paragraf pertama, tuliskan pada diagramnya. Sudah mengerti diagram Venn kan? Jadi itu nanti yang ingin kita cari ide pokoknya setiap paragraf yang ada pada teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Itu mengenai materi bahasa Indonesia. Kemudian materi kita mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Secara apa? Vegetatif. Coba dulu, siapa yang sudah membaca materi itu? Siapa yang sudah kira-kira mengerti apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ayo. Siapa? Perkembangbiakan vegetatif. Ayo, terima. Perkembangbiakan vegetatif. Memang apa? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Tadi perkembangbiakan generatif sudah tahu. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan yang mana? Tidak secara kawinan. Iya, tidak secara kawin dia, tidak ada perkawinan di sana. Itu perkembangbiakan yang alami, ya. Tetapi ada perkembangbiakan vegetatif yang buatan, yang dibantu oleh manusia. Contoh, itu dengan cara bagaimana? Siapa yang pernah menanam ubi? Bagus, karena kita tinggal di pedesaan, kita rata-rata
sawah dan ke ladang, menanam ubi. Nah, kalau kamu perhatikan kita menanam ubi, bagaimana caranya untuk menanamnya? Iya, diambil batangnya, dipotong lalu ditanam. Kemudian ubi ataupun bibit yang kita tanam, iya, tumbuh semakin besar dan menghasilkan. Nah, itu perkembangbiakan secara vegetatif. Tetapi perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Tetapi ada perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu contohnya? Apa? Anggur. Siapa mengatakan anggur? Oh, nah, selain itu ini ada ibu bawa contoh perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini apa namanya ini? Pisang. Warna apakah pisang ini? Hijau. Warna? Hijau. Siapa mengatakan kuning? Warna apa ini? Hijau. Warna hijau. Coba dulu kalau yang ada pada gambar yang ibu buat ini. Ini gambar apa ini? Pisang. Warna apa ini? Kuning. Warna kuning. Bedakah perkembangbiakan pisang yang berwarna kuning dengan yang berwarna hijau? Siapa mengatakan beda? Ada? Ada yang mengatakan beda? Siapa? Ada yang menyatakan beda? Alta. Sama, iya, jawaban si Alta sama. Nah, karena ini adalah sama-sama pisang, perkembangbiakannya sama. Kalaupun pisang yang berwarna kuning atau yang berwarna hijau, bahkan ada yang berwarna merah. Ada pisang berwarna merah kan? Perkembangbiakannya itu sama, ya, sama-sama berkembangbiak dengan cara bertunas. Nah, sekarang ibu tanya dulu, kalau pohon pisang itu bertunas, apakah guna tunas itu pada pohon pisang? Apa? Supaya tumbuh besar. Bagus, supaya tumbuh besar. Supaya, iya, diterima apa, Mam? Supaya tumbuh. Iya, kasih itu. Supaya tumbuh lebih banyak. Ayo, tepuk tangan dulu. Jadi, guna daripada tunas itu untuk mendapatkan tumbuhan baru. Ya, untuk mendapatkan tumbuhan baru. Kalaupun induk daripada tumbuhan itu sudah ditebang, maka dapat tumbuhan baru. Apakah tumbuhan baru itu atau tunas itu apabila semakin lama, semakin besar, kemudian menghasilkan buah, bedakah buahnya atau rasanya atau jenisnya dengan induknya? Tidak. Bagaimana? Sama. Nah, selain pisang, ada lagi ini. Ini. Apa namanya ini? Wortel. Bagus. Apa guna wortel bagi kesehatan kita? Apa? Sayuran. Guna manfaatnya? Untuk mata? Untuk menjaga kesehatan. Karena di dalam wortel ini apa? Banyak kita jumpai vitamin. Karena ini termasuk sayuran. Nah, kalau kita perhatikan, apakah wortel ini berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Secara vegetatif, iya, bagus. Ini berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi. Siapa mengatakan umbi lapis tadi? Si Boy. Berarti tidak kamu baca yang buku. Padahal
sudah terangkan kian, sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya harus diingatkan. Kalau si Dinda benar. Nah, kalau umbi lapis itu contohnya apa? Bawang. Seperti bawang merah, bawang putih. Ada lagi bawang yang agak besar-besar dia. Bawang apa namanya? Bawang bombay. Itu bawang bombay. Nah, kemudian ada lagi sebuah lagi contoh ibu buat. Yang ini. Ini apa namanya? Sekarang ibu tanya dulu. Jagung ini berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara siapa mengatakan vegetatif? Siapa mengatakan generatif? Turun tangannya. Nah, ini jagung ini berkembang biak dengan cara generatif. Ya, itulah perbedaannya. Kalau ini jagung ini berkembang biak dengan cara generatif. Mengapa? Dia tidak bisa tumbuh sendiri. Kalaupun ada perkawinan antara sang jantan dengan sang betina, itu kalau dia sudah tumbuh baru untuk menjadi buah. Tetapi untuk tumbuhan baru ini harus dengan bantuan manusia. Iya kan? Dengan bantuan manusia, yaitu ditanam dulu, kemudian dibiarkan sampai besar dan buah. Setelah itu dipanen. Jadi dipanen untuk dimakan. Kemudian kalau untuk dijadikan bibit, ini dibiarkan menjadi buah ataupun sudah kuning baru boleh diambil. Nah, ada yang bertanya sampai di situ? Jangan malu-malu. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh tanyakan sama ibu. Ada? Tidak ada? Betul? Dari yang ibu terangkan, dari yang sudah ibu jelaskan, apa yang ingin ditanyakan? Jangan takut, jangan malu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu persilahkan. Ada yang mau ditanya? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, sekarang kita bentuk dulu diskusi dengan catatan, ya. Dengan catatan di dalam diskusi masing-masing kelompok memberikan pendapatnya sesuai dengan yang sudah ibu terangkan dan yang kamu amati di lingkungan kita, ya. Baik itu di lingkungan sekolah kita ini banyak tumbuhan dan juga di lingkungan rumah kita banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi kita berjumlah 15 orang, ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Menjadi 3 kelompok, berarti satu kelompok berapa orang? 5. Kelompok 5 orang. Nah, nanti ibu pilih ketuanya di kelompok 1 si Repalina, kelompok 2 si siapa kelompok 2? Kelompok 2 Dinda, kelompok 3 Prima. Ayo coba bentuk kelompoknya, jangan berisik. Ayo kita angkat jangan. Jalan, jangan berisik. Ini kelompok 1. Dari sini aja kamu Mak, dari sini. Dari sini.
setiap kelompok harus memberikan tanggapan atau memberikan masukan pendapat kepada ketua kelompok. Kemudian ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Kemudian cara pengerjaannya, perhatikan dulu cara pengerjaannya. Sudah. Di sini ada nama kelompok, ya kan? Lihat apanya tuh, Mam? Ada nama kelompok. Kita membuat nama kelompoknya, kita sepakati nama buah. Ya, nama buah. Bebas buah apa dia dibuat, yang penting nama buah. Kemudian anggota kelompoknya. Jadi anggota kelompok tulislah nama-nama kelompoknya. Siapa-siapa namanya ditulis di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 5, ya kan? Dan lihat di situ ada gambar. Ada gambar. Perhatikan masing-masing LKPD-nya. Ada gambar. Dan di situ ada gambar 1. Jadi kamu amati dulu gambar itu. Ya, kamu amati gambar, kemudian kamu berikan pendapat gambar yang bagaimana itu. Ada gambar kedua. Sudah dilihat? Ya, ada gambar kedua. Ada gambar ketiga. Ada gambar keempat. Dan di bawahnya ada pertanyaan. Ya kan? Nah, apakah isi gambar pertama? Jadi kamu lihat. Pertanyaan juga dulu. Iya, nanti baru kamu tuliskan jawabannya di sini. Sudah? Baru yang di kedua. Ini ada gambar. Ini gambar apa ini? Tadi sudah kutunjukkan. Bagaimana cara perkembangbiakannya kamu tuliskan. Ya, cara perkembangbiakan. Dan yang di sini ada tabel. Ya, di sini ada tabel nama tumbuhan. Jadi dari yang sudah kamu pelajari dan kamu ketahui, nama tumbuhan. Contohnya di dekat rumahmu apa? Pisang. Terus-terusan pisang, bagus. Pisang. Nah, nantilah itu kamu tuliskan di kelompok masing-masing. Jangan langsung sebutkan. Kamu cari apa yang menjadi nama tanamannya. Contoh, tadi sudah dibilang kelompok 2, kelompok 3, pisang. Makan sedikit pisang. Kemudian cara berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biakan pisang? Kamu tuliskan di sini. Berkembang biak dengan cara bertunas. Baru keterangannya apakah itu berkembang biakan vegetatif alami atau buatan. Nah, itulah kamu tuliskan pada keterangannya. Sudah dipahami kelompok ini? Sudah. Ini ada keterangannya. Baru di sini ada menentukan ide pokok. Yang ada diagram pennya. Sudah dilihat ada diagram pennya? Yang ini, ya kan? Tadi sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menentukan ide pokok, baca dulu ini teksnya ini. Teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Lalu cermati, ya, cermati, baca apa yang menjadi pokok pikiran utamanya setiap paragraf. Nah, contoh Ibu buat 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Sekarang Ibu tanya, yang mana menjadi pokok pikiran utamanya dari alinea pertama atau paragraf pertama? Yang mana? Yang mana? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa.
Titik. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Yang mana menjadi ide pokok utama? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di luar khatulistiwa. Bagus. Indonesia adalah dataran tinggi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi kalimat yang berikutnya itu adalah kalimat penjelasnya atau yang menerangkan bahwa Indonesia itu memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu maksudnya. Jadi sudah tahu menentukan ide pokok. Kelompok ini sudah paham? Sudah, Bu. Kelompok yang ini sudah. Dari sini kita baca mana yang menjadi pokok pikiran utama, itulah ide pokoknya. Jadi ini bacaan, lihat ada 5 paragraf, ya. Kamu tentukan paragraf yang mana. Ayo, untuk itu silahkan bekerja setiap kelompok, silahkan buat pendapat masing-masing. Ibu akan membantu. Iya, nama kelompok tulis di sini. Nah, di sini tadi nama kelompok kita sepakati nama buah. Kemudian di bawahnya tulis nama ataupun anggota kelompoknya. Ayo silahkan mulai dikerjakan. Berikan pendapatmu kepada ketua kelas. Nah, nanti kita mempresentasikan, ya. Kamu nanti membacakan hasil diskusimu. Bagaimana hasil diskusimu nanti? Itu kamu bacakan. Silahkan bekerja. Ayo. Kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh ditanya sama ibu. Kalau ada kurang paham, ada kurang dimengerti, tanyakan sama ibu. Ya, masing-masing supaya memberikan pendapatnya. Supaya dapat semua memperhatikan harus di tengah-tengah, lalu amati gambar yang ada pada lembar kerja tersebut. Jadi harus kalian amati, baru kalian tahu apa yang ada pada gambar, ya. Diamati dulu. Iya, kalau sudah ada pendapat, sudah mufakat ataupun sudah ada persepsi kalian sama bahwa itu gambar yang begini, tulis. Udah. Nah, bagaimana kalau dapat kalian menentukan gambar yang bagaimana ini? Tulis di sini. Ya. Bagus. Nah. Iya. Itulah kalau itu menurut pendapatnya boleh tuliskan itu gambar nomor 2 ini sesuai dengan keadaan yang kamu lihat pada gambar tersebut.
kamu amati ini gambarnya bagaimana. Setelah itu kamu tuliskan sesuai dengan urutan gambarnya. Ya. Setelah itu baru nanti kamu nih. Baru nanti kamu amati lagi. Ada di sekelilingnya. Baru isikan ke tabel ini. Ya. Isikan ke tabel. Jadi setiap kelompok nanti tidak mungkin sama semua jawabannya karena masing-masing kita mengamati tumbuhan yang berbeda, iya kan? Jadi kelompok nanti yang paling tertib, kelompok yang jawabannya nanti paling bagus atau yang lebih tepat, berarti itu menjadi juara, mendapat hadiah. Ya, hadiahnya nanti ada, yaitu apa? Apa? Pisang yang ibu bawa. Boleh nanti ya, ayolah kerjakan. Jelaskan kaitan Masing-masing. Kenapa kau ketawa, Alta? Temanmu sedang memberikan pendapat, tapi kamu senyum-senyum. Tidak boleh begitu, ya. Sewaktu kita belajar, kita harus gimana? Waktu belajar, tertib. Sudah siap gambar ini? Iya, gambar apa itu? Nah, tulis lagi pada gambar tersebut. Kalian amati gambar yang bagaimana itu? Iya, kalau sudah ada kesepakatan, tuliskan di sini. Ya, kan? Amati dia, baru tuliskan di sini. Apa? Masing-masing memberikan pendapatnya. Ya, kalau sudah siap itu berarti ini. Iya. Ini udah siap kan? Itu ada yang mau bertanya? Kalau ada yang kurang jelas dalam soal, boleh ditanyakan sama ibu. Ya, dalam kurang jelas soalnya boleh ditanya sama ibu. Itu kita ingat ya, bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu yang secara vegetatif bukan cuma hanya dengan tunas, ya, ada dengan spora,
Jadi itulah kamu tuliskan mana yang bisa kamu amati cara perkembangbiakannya. Ibu menilai kelompok yang paling aktif, ya. Ada penilaian ibu. Kelompok siapa yang paling aktif? Kelompok siapa yang banyak nanti memberikan jawaban, ya? Apabila ada yang kurang dimengerti soalnya, boleh ditanyakan sama ibu. Arti kayaknya sudah ngantuk, ya. Sudah begini-begini dia. Ayo kita tetap semangat dulu. Siapa sudah begini, udah ngantuk-ngantuk. Ayo dulu semua. Kita tetap semangat. Karena sekarang udah jam 12 lebih atau lewat. Kita sama-sama tetap semangat dengan suara yang keras, kuat, dengan semangat, ya. 1, 2, tetap semangat.
Iya. Contohnya apa itu? Yang dengan jarum diangkat? Ya. Apa ubi yang merambat itu? Apa namanya sama? Iya. Ya. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan sama Ibu? Mana? Udah. Nah ini. Iya. Kelompok yang paling aktif dan yang paling sportif nanti ada hadiah, iya kan? Bukan ada yang wacananya. Jadi Pak salah dari situ. Tadi sudah Ibu jelaskan untuk menentukan ide pokok mana yang menjadi kalimat utama. Ya, mana yang menjadi kalimat utama? Apa? Iya, ada yang dengan akar tinggal, ya. Contohnya kamu sendiri yang mencarinya yang mana tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Apa? Kangkung. Dengan akar tinggal itu. Oh, karena kamu lihat kalau kangkung itu dipotong begini tinggal akarnya. Bukan itu maksudnya, ya. Jangan kamu merasakan kalau kangkung itu tumbuh lalu dipotong akarnya tinggal, makanya dikatakan akar tinggal. Bukan, ya. Contoh satu Ibu berikan contoh kunyit. Ya. Apa yang sejenis dengan kunyit? Ada lagi. Udah tuliskan lagi kelompok masing-masing. Kalau ubi jalar itu yang ditanam apanya? Merambat dia. Jadi buahnya ditanam kemudian terus dia merambat dan akhirnya banyak lagi buahnya. Itu ubi jalar, ya. Apa? Coba kamu pikir. Itu ada contoh ubi jalar di atas sana. Itu dekat perumahan itu ada ubi jalar. Itu berkembangnya dengan cara apa? Akar. Iya. Ya. Banyak jenis tumbuhan yang dapat kita ketahui di sekeliling kita. Sedangkan di sekolah kita saja banyak. Di sekeliling sekolah ini banyak tumbuh-tumbuhan. Kalau sudah
Sudah ada yang siap kelompoknya, boleh tunjuk tangan. Abdul, kenapa kau begini di sini? Tadi baru. Iya. Tadi baru. Enggak. Sudah? Ada yang siap? Jadi nanti kalau sudah siap, ditunjuk siapa yang mempresentasikan ataupun yang membacakan hasil diskusinya, ya. Jadi salah seorang nanti dari kelompok masing-masing membacakan hasil diskusi. Ini cari lagi paragraf ke-5 dan ke-3 dari sini. Ya. Ada lagi nanti kamu tuliskan kesimpulannya di sini. Ini bagaimana? Sudah. Jadi kamu baca mana yang menjadi paragrafnya atau pikiran utamanya, tuliskan pada diagramnya dan kemudian tuliskanlah kesimpulannya di sini. Ya, kesimpulannya. Ini kesimpulan yang dari kamu ambil dari paragraf ini, tuliskan dengan kata-katamu sendiri. Kamu tuliskan sesuai dengan ide pokok yang sudah kamu temukan. Ya. Kelompok yang ini sudah hampir mau selesai. Bagaimana kelompok ini? Kelompok 3. Kelompok 2 masih banyak. Pendapat dari temannya harus ditampung ataupun perhatikan. Makanya harus ada kesepakatan di antara kelompok, ya. Untuk menentukan ide pokok, ini cari, ini paragraf 1 sudah. Paragraf kamu baca yang ini, baca teks ini, baru mana yang menjadi ide pokoknya atau pokok pikiran utamanya, itulah kamu tuliskan pada diagramnya. Sudah. Jadi baca dulu teksnya ini, baru mana yang menjadi ide pokoknya ataupun pokok pikiran utama, tuliskanlah pada diagram-diagram ini. Setelah itu nanti kesimpulannya kamu tuliskan di sini dengan kata-katamu sendiri. Udah paham kan? Udah. Jadi masing-masing berikan pendapatnya. Ardi,
Kenapa tanganmu gini-gini? Sakit? Hah? Kenapa? Sudah ada yang selesai? Gimana sudah? Terus ini menentukan paragraf. Nih, baca teksnya ini dari pertama sampai akhir. Sudah. Lalu setiap paragraf kamu cermati yang mana menjadi pokok pikiran utamanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itulah kamu tuliskan pada diagramnya. Ya. Setelah itu kamu sudah menemukan ide pokoknya, tuliskanlah kesimpulanmu pada lembar ini dengan kata-katamu sendiri mengenai teks tersebut. Karena sudah dapat kamu menentukan ide pokoknya. Sudah paham? Jadi ini. Lalu setelah itu tuliskan kesimpulannya. Iya. Kelompok 2 udah siap? Sudah siap? Periksa lagi, jangan nanti ada yang tinggal. Kalau sudah siap, periksa kembali jawabanmu. Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Kelompok 2 katanya sudah selesai. Berarti kelompok 2 hebat, ya. Memang mereka itu tertib. Ibu lihat masing-masing memberikan tanggapan. Walaupun ada yang kurang tertib, ya. Ada juga yang kurang tertib. Nah, periksa kembali jawabannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya sama ibu. Sudah siap? Yang keberapa? Yang ke? Bagaimana kelompok 1? Sedikit lagi, bagus. Siap dulu, sudah mau tidur. Ayo, semangat dulu kita. Sudah gini-gini dia. Ayo, semua. 1, 2, 3 ya.
Iya, setelah itu tulislah kesimpulannya dari paragraf atau ide pokok yang sudah kamu tentukan. Kamu tuliskan kesimpulannya dengan kata-katamu sendiri. Sudah paham ya? Tuliskan dengan kata-katamu sendiri setelah kamu dapat menentukan pokok pikiran utamanya atau ide pokok. Itulah pada kesimpulan. Ya. Siapa yang sudah siap boleh lihat kembali baru nanti dipresentasikan ataupun dibacakan hasil dari diskusinya masing-masing. Ya. Boleh dipresentasikan dari hasil diskusi masing-masing. Jadi kalau sudah selesai, periksa kembali apakah sudah benar jawabannya atau kurang tepat. Bagaimana kabar dari kelompok 2? Sudah? Sudah, Bu. Sudah diperiksa kembali? Sudah, Bu. Bagus. Kelompok 3? Bagaimana? Sedikit lagi. Ya, kita tunggu sebentar kelompok 3 ya. Iya, Bu. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bagus. Nanti yang pertama mempresentasikan hasil apa? Kasih dulu tipe dipinjam kelompok 2. Ya, yang pertama nanti mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Jadi salah seorang nanti dari anggota kelompok membacakan hasil diskusinya. Kemudian kita dengarkan bagaimana hasil diskusi mereka. Jadi selesai nanti kelompok 1 mempresentasikan, lanjut ke kelompok 2, lanjut ke kelompok 3. Gimana? Silakan, tapi cepat namanya. Cepat ya. Sudah? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3. Dan sekarang berembuk siapa yang mau membacakan. Setiap kelompok diskusikan siapa yang mau membacakan. Ya, ditunjuk orangnya. Jangan nanti di situ ibu suruh dari kelompok 1 saling tuding-menuding ataupun saling mengapakan. Tak boleh begitu. Sekarang tentukan kian dulu siapa
pelajari. Nah, ini lakukan begini, ya. Sudah siap? Kelompok 3. Berarti kelompok 3 ini kebanyakan tadi hanya berbicara. Ardi, kenapa lagi? Ngantuk? Nah, dia sendiri dulu tepuk semangat, ayo. Gua dulu tepuk semangat. Coba. Tahu dia? Sudah? Nah, sudah ditunjuk siapa dari sini? Bagus. Dari kelompok 2 ya, dibacakan nanti adalah Dinda. Dari kelompok 3 siapa yang membaca? Siapa yang? Oh iya, kelompok 3 si Prima. Dari kelompok 1 Revalina. Sudah semua? Nah, sekarang Ibu persilakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Jadi kamu bacakan gambar 1 ini, apalah yang kalian diskusikan, hasilnya kamu bacakan. Berdiri untuk membacakannya. Nah, kelompok yang lain mendengarkan, ya, dengarkan hasil yang telah didiskusikan mereka. Silakan. Hasil dari kelompok kami. Gambar 1, tanaman kentang yang diserang hama. Gambar 2, pohon pisang yang mati. Gambar 3, wortel yang akan dipanen. Gambar 4, orang yang sedang makan. Kelima, gambar keterkaitan gambar 1, 2, dan 3, 4. Gambar 1, 2, dan 3 harus dijaga tanaman agar tidak terjadi. Nah, Ulangi, kuat dulu suaranya, Nam. Kurang ikut dengar. Keterkaitan, ayo. jelaskan keterkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1, 2, dan 3 menjaga tanaman agar tidak terjadi pada gambar tersebut. Gambar 4 harus bersubur agar kebutuhan tanaman terpenuhi. 6. Bagaimana cara supaya gambar 4 tidak terjadi? Tanaman yang diserang hama jadi rusak manusia agar lapar. Cara merawatnya. Baru gambar, iya. Lanjut yang di kedua, iya. Itu gambar apa itu? Wortel. Wortel berkembang biak dengan cara vegetatif. Di akar wortel adalah cadangan. Nama tanaman tebu. Cara Kuatkan suaranya. Nama tanaman tebu. Cara berkembang biak dengan tunas. Keterangan vegetatif alami. Kedua, tunas berkembang biak dengan cara tunas. Keterangannya vegetatif alami. Kaki berkembang biak dengan spora. Keterangannya vegetatif alami. Kunyit berkembang biak dengan cara akar tinggal. Keterangannya vegetatif alami. Bawang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Vegetatif alami. Terus menentukan ide pokoknya yang ada pada diagram Venn. Iya, paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Keempat, dataran tinggi adalah dataran yang luas dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Kelima, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Terus bagaimana kesimpulan kelompok 1 mengenai ide pokok yang sudah kalian buat? Bagaimana? Kesimpulannya? Ya. Yang terakhir, inilah iya, inilah kesimpulan yang kalian buat dari ide pokok yang sudah kalian temukan atau tuliskan. Silakan baca. Indonesia adalah negara kepulauan. Kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Keempat,
1. Tepuk tangan dulu buat sekarang Ibu persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dengarkan, yang lain didengarkan. Apa isi gambar Kuat dan besar. Lancar, bukan. Jelas dibaca ya. Apa isi gambar 1? Kentang yang busuk. Apa isi gambar 2? Pohon pisang yang udah tua. Apa isi gambar 3? Gambar wortel. Apa isi gambar keempat? Keluarga yang menikmati hasil panennya. Jelaskan berkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara supaya gambar 4 tidak terjadi? Kalau tumbuhan rusak, manusia kelaparan. Cahaya disemprot dibersihkan. Kalau tumbuhan rusak, manusia akan kelaparan. Jadi cara mengatasinya apa kalian buat? Disemprot dibersihkan. Disemprot dan Dibersihkan. dibersihkan. Bagus. Lanjut lagi. Ini gambar kedua. Ya. Nama tanaman singkong. Cara Bukan berkembang. itu, Nang. Ini dulu. Gambar yang 2 ini berkembang dia dengan cara apa? Akar. Akar. Berkembang dia dengan cara biarkan. Lanjut. Baru yang B. Perhatikan lingkungan sekolahmu. Ya, nama Nama tumbuhannya. tanaman singkong. Cara berkembang biak dengan umbi akar. Keterangan berkembang biak vegetatif stek. Talas berkembang biak dengan umbi batang. Keterangan berkembang dengan vegetatif alami. Pisang berkembang biak dengan tunas. Keterangan berkembang dengan vegetatif alami. Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Keterangan berkembang dengan vegetatif umbi akar. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Keterangan berkembang dengan tunas buatan. Terus, apa lagi yang kalian buat? Ya. 1. Buah yang manis. Buah yang manis sama dengan induknya. 2. Anaknya sama dengan induknya. 3. Cuma 3 saja. Ya nggak apa-apa, biarlah. Baru yang ini. Diagram Venn-nya menentukan ide pokok. Iya. Paragraf pertama. Paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3. Wilayah pantai termaksud dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. Ya. Baru Paragraf kelima. Jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. baru kesimpulan ataupun tuliskan diagrammu dengan apa yang sudah kamu dapatkan dari ide pokok. Indonesia adalah negara kepulauan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termaksud dataran rendah. Keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. Jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok
2. Apakah isi gambar pohon pisang yang rusak? Apakah isi gambar nomor 3? Wortel yang tidak berkembang. Apakah isi gambar 4? Orang yang kelaparan. Jelaskan keterkaitan gambar nomor 3. Jelaskan keterkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4. Ibu Rahman Rahman. Ya, terus Bagaimana cara supaya gambar 4 tidak terjadi? Supaya jangan kelaparan tanaman disemprot. disemprot. Iya, pendapat orang ini tanamannya disemprot karena sudah terserang hama. Ya, lanjutkan. Amati gambar berikut. Apa? Wortel. Wortel. Terus berkembang biak dengan cara apa? Biakan. Iya, baru yang B. Jenis tanaman atau Nama tanaman. tanaman pisang. Kuatlah suaranya, Mam. Ibu sudah tua, kurang pendengaran. Kuat suaranya. Nama tanaman pisang. Cara berkembang biak. Berkembang biak hingga tunas. Keterangan berkembang dengan vegetasi alami. Nama tanaman bawang. Berkembang biak. Cara berkembang biak. Berkembang biak dengan dilapis. Keterangan berkembang biak dengan vegetasi alami. Nama tanaman bambu. Berkembang. Cara berkembang biak. Berkembang biak dengan tunas. Keterangan berkembang dengan vegetasi alami. Nama tanaman ubi. Cara berkembang biak dengan stek batang. Keterangan berkembang dengan vegetasi alami. Nama tanaman ubi jalan. Cara berkembang biak dengan ubi akar. Keterangan berkembang biak dengan vegetasi alami. Baru ini menentukan ide pokok. Paragraf ke-1, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf ke-2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ke-3, Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Paragraf ke-4, dataran tinggi adalah dataran yang luas dengan ketinggian lebih 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ke-5, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Dataran tinggi adalah dataran yang luas dengan ketinggian lebih 200 meter di atas permukaan laut. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi tiga kelompok, baik itu kelompok pertama, kedua, dan ketiga sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kita sudah masing-masing mendengarkannya. Nanti Ibu akan menilai sesuai dengan hasil diskusimu. Mana hasil diskusi kelompok kedua, hasil diskusi kelompok tiga. Nah, jadi ya kesimpulannya, ya kesimpulan gambar yang pertama itu adalah yang ini. Gambar tanaman kentang yang sudah diserang hama. Apa itu hamanya? Ular. Jadi kelompok mana tadi yang bisa melihatnya ataupun menuliskannya? Bagus. Dan bukan cuma itu saja, pertumbuhannya kurang bagus, ya. Gambar yang kedua itu adalah gambar pohon pisang yang Rusak. ya, ada tadi yang membuat rusak, ada yang membuat masak. Karena mungkin kamu lihat daunnya sudah menguning kan? Biasanya kalau daun pisang itu warnanya hijau. Jadi ini sudah terserang hama juga. Gambar yang ketiga itu adalah wortel yang kurang perkembangbiakannya ataupun kurang bagus pertumbuhannya. Yang gambar keempat ini adalah manusia yang
tetapi tidak berisi makanan. Mengapa ini terjadi? Karena apa? Ladang mereka sudah bagus. Selain itu, Pertumbuhan ladang mereka tidak bagus. iya, pertumbuhan ladangnya atau tanamannya apa? Iya, karena ladang mereka itu tanaman yang ditanam oleh manusia itu sudah rusak, diserang hama. Lalu bagaimana supaya itu jangan terjadi? Ada tadi yang membuat disemprot, bagus. Ada tadi yang membuat kelompok mana itu? Ada ibu dengar dibersihkan, ya kan? Kelompok mana tadi itu? Iya. Jadi kalau kita menanam tumbuhan harus disemprot. Selain itu ada lagi yang paling utama apa? Menanam kembali. Menanam kembali. Selain itu supaya tumbuhnya bagus dipupuk. Kenapa tadi tidak ada yang membuat dipupuk? Nah, harus dipupuk, dibersihkan, disemprot ataupun diperbaiki supaya tidak terserang hama. Itu ya. Kemudian ini adalah water. Nah, dan sebagainya kamu sudah menuliskan. Terima kasih karena kamu sudah mengerti bagaimana cara menentukannya. Walaupun belum sesuai ataupun belum sempurna sekali jawabannya. Dan untuk menentukan ide pokok sudah bisa? Karena di pembelajaran keempat, pembelajaran berikutnya masih ada menentukan ide pokok dari muatan pelajaran yang lain. Jadi untuk itu ya, Ibu berharap bahwa menentukan ide pokok kita dulu mencermati atau membaca teksnya, kemudian bagaimana? Menemukan pokok pikiran utamanya. Baru perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang berkembang biak dengan cara apa? Vegetatif, ada generatif. Dan contohnya kamu sudah tahu tadi kan? Kemudian ya, perkembangbiakan pada tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi Manusia. iya, bagi kehidupan kita, apalagi bagi manusia. Karena manusia itu tergantung kepada tumbuhan dan juga hewan. Jadi untuk itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Bagaimana caranya? Itu tadi yang sudah kamu tuliskan, dirawat, disemprot dan diberi pupuk. Sampai di sini pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Tidak ada, betul? Sudah paham? Sudah? Nah, jadi untuk itu, karena pelajaran kita sudah selesai, nanti di rumah ya, cari lagi informasi. Boleh ditanya sama mama, sama bapak atau sama kakak, jenis-jenis tumbuhan mana lagi yang berkembang biak secara vegetatif, ya. Bisa dilihat seperti bunga ada, ya. Bunga pun ada yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, jadi boleh dicari nanti, kemudian belajar di rumah dengan baik, ulangi pelajaran yang sudah kita pelajari dan baca pelajaran yang mau kita pelajari besok. Supaya kamu cepat memahami. Dan jangan lupa kita berdoa sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita. Ayo, siapa dulu yang memimpin doa? Doa pulang. Siapa dulu? Tadi yang membuka si Prima, sekarang menutup si Prima. Besok gantian ya. Besok si Lidian yang membawa doa. Ayo, Prima. Lindungilah kami Tuhan dalam perjalanan pulang ke sana. Amin. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu harap pulang dengan semangat, ya. Pulang dengan semangat, dengan bekal ilmu yang sudah
Amin.